Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 dan ayat 59. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Menerima hak istimewa dari Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sudah mendengar bahkan pernah merenungkan firman Tuhan tentang kisah Stefanus. Dia dirajam dengan batu hingga mati. Kisah Stefanus yang menjadi martir. Siapakah Stefanus ini? Secara eksplisit tidak dikatakan siapa dia, tapi kita tahu bahwa Stefanus ini adalah jemaat mula-mula di Yerusalem. Dia juga adalah salah satu dari 7 diaken yang diangkat dan dipilih oleh rasul-rasul untuk melayani pelayanan meja atau kita kenal dengan pelayanan diakonia. Saat pelayanan itu mereka lakukan, di Yerusalem terjadi penganiayaan yang besar terhadap orang-orang Kristen dan banyak sekali jemaat perdana Yerusalem yang mulai menyingkir ke daerah-daerah di luar Yerusalem. Dan kita bisa melihat bahwa ada salah satu dari 7 diaken, yakni Filipus. Dia pergi ke daerah Samaria dan di sana dia memberitakan Injil. Tapi Stefanus tetap ada di Yerusalem. Kemudian di sana dia diseret ke depan mahkamah agama. Kemudian dia mempertanggungjawabkan imannya. Dia menyatakan tentang Kristus dengan begitu lantang, dengan begitu berani di muka semua pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu. Dan akibat dari kebenaran yang dia nyatakan, dia diseret keluar kota, dilempari dengan batu dan mengalami kematian. Saudara terkasih, dari kisah tentang Stefanus ini saya mau berbagi bahwa ada 2 hak istimewa yang Allah berikan kepada Stefanus pada saat itu. Yang pertama adalah Stefanus mengalami penderitaan dan juga kematian karena Kristus dan kebenaran. Mengapa saya mengatakan itu adalah hak istimewa? Karena tidak semua orang percaya diizinkan untuk mengalami penderitaan bahkan mati sebagai martir. Tetapi Stefanus mengalami itu. Tapi hak istimewa kedua yang Allah anugerahkan kepada Stefanus adalah sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia memandang ke langit dan di sana dinyatakan di dalam Alkitab secara eksplisit bahwa dia melihat Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Satu kemuliaan yang dia dapatkan di sorga sana. Tetapi dia sudah menyaksikan itu ketika dia masih ada di dunia. 2 hak istimewa yang begitu luar biasa yang Stefanus dapat. Kalau demikian saudara terkasih, kita bertanya, hak istimewa yang diterima oleh Stefanus pada saat itu, apakah terbatas kepada Stefanus saja? Ternyata tidak. Kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan, kata-kata indah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita diberi anugerah oleh Allah yang itu merupakan hak istimewa. Untuk apa? Untuk kita percaya kepada Dia. Bukan saja kita percaya kepada Dia, tapi bagian terakhir dari Filipi pasal 1 ayat 29, kita juga dikaruniai untuk menderita bagi Kristus. Itu berarti bahwa kita juga menerima hak istimewa mengalami penderitaan, diizinkan oleh Allah untuk masuk di dalam penderitaan karena Kristus, karena kebenaran. Jadi mereka yang berpegang teguh pada Kristus dan kebenaran di dunia ini dan mengalami penderitaan, ingat firman Tuhan ini saudara, bahwa saudara menerima hak istimewa itu dari Allah, mempertahankan kebenaran itu sekalipun ada banyak konsekuensi, bahkan nyawa menjadi taruhan. Dan yang kedua juga
berbicara tentang kemuliaan. Bukan saja bahwa di dunia ini kita mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi kelak nanti di sorga ada kemuliaan yang menanti kita. Kita bisa bandingkan itu di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ada kemuliaan kekal yang Allah siapkan bagi mereka yang bertahan di dalam kebenaran dan mengiring akan Kristus hingga akhir. Kalau begitu saudara terkasih, ada 2 hak istimewa yang Allah berikan bagi kita di dunia ini maupun kelak di sorga nanti. Karena itu menjadi bahan refleksi bagi kita. Jangan goyah, jangan berpindah iman karena apapun, tapi biarlah karena Kristus kita tetap berdiri teguh hingga pada akhirnya kita mendapatkan kemuliaan yang Kristus janjikan bagi mereka yang bertahan hingga akhir. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah penderitaan ringan hari ini mengajarkan kepada kami, memberikan kepada kami pemahaman bahwa sekalipun ada penderitaan, tapi juga diiringi dengan janji tentang kemuliaan kekal yang kelak kami terima di sorga sana. Karena itu Tuhan, biarlah kami teguh berdiri di dalam kebenaran, tetap mempertahankan iman kami sampai Tuhan memanggil kami ke sorga. Terima kasih untuk firman-Mu. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.